Berhenti sebentar, tarik napas. Saya ingin kamu jujur. Kemungkinan sering kamu merasa rapuh di belakangan ini? Merasa sendirian saat menghadapi badai masalah? Mungkin kamu sedang berada di titik terendah, dan di dalam hati, kamu terus bertanya, mengapa hidupku harus sesulit ini? Kita sering menghabiskan waktu mencari rahasia sukses yang rumit, membaca buku tebal, atau mengikuti seminar mahal. Padahal, jawaban dan peta jalan untuk bangkit ada di benda paling sederhana yang mungkin ada di meja kamu saat ini. Sebuah pensil. Pensil menyimpan 5 filosofi hidup mendalam yang jika kita memahaminya secara psikologis akan mengubah cara kita melihat masalah dan takdir kita. Siapkan dirimu, karena ini akan menggugah jiwamu. Pensil hanya sebuah alat. Ia tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa tangan yang memegang, mengarahkan, dan menggerakkannya. Ini berbicara tentang konsep lokus kendali, locus of control. Ketika kamu menghadapi masalah besar, jangan merasa harus memikul semua beban itu sendirian. Kamu memang punya potensi besar, kamu mampu melakukan hal yang hebat, tapi kamu bukanlah satu-satunya operator. Sadari bahwa ada kekuatan besar, ada tangan Tuhan, atau bimbingan universal yang selalu membimbing langkahmu sesuai dengan kehendaknya. Tugasmu bukan melawan. Tugasmu adalah menyerahkan diri dengan ikhlas dan mengikuti alur bimbingan itu. Ketika kamu melepaskan kendali dan percaya pada tangan yang lebih besar, beban psikologismu akan terangkat. Agar pensil bisa terus menulis dengan tajam, ia harus melalui proses diraut yang menyakitkan. Pensil menderita, tapi setelah itu ia kembali lebih tajam, siap menghasilkan karya yang lebih baik. Seringkali kita menganggap penderitaan, kritik keras, atau kegagalan sebagai hukuman. Padahal, itu adalah mekanisme bertahan hidup dan pertumbuhan. Dalam istilah psikologi, ini adalah proses resiliensi. Bagaimana kamu bangkit setelah mengalami kesulitan? Jika hidupmu sedang dihantam masalah, itu berarti kamu sedang berada di dalam rautan. Mungkin rasanya sakit, kamu terkikis dan merasa tidak nyaman. Tapi percayalah, setiap nyeri yang kamu rasakan adalah rautan yang sedang mengasah mental, fokus, dan karaktermu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikanmu pribadi yang lebih tajam, lebih berkarakter, dan siap menulis babak baru yang lebih cemerlang. Jangan lari dari rasa sakit, hadapi agar kamu tajam kembali. Pensil selalu dilengkapi dengan penghapus. Ini memberi kita kesempatan kedua untuk mengoreksi setiap tulisan, gambar, atau keputusan yang salah. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi sempurna. Seringkali, rasa bersalah atas kegagalan di masa lalu menjadi beban psikologis yang paling berat. Rasa malu yang berlebihan itu melumpuhkan. Pelajaran pensil mengajarkan kita tentang memaafkan diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk menggunakan penghapus itu. Yang terpenting adalah kerendahan hati untuk 1. Mengakui bahwa kamu salah. 2. Bersedia menerima masukan dan introspeksi. 3. Mengambil tindakan untuk memperbaiki. Kesalahan di masa lalu hanyalah draft yang bisa kamu hapus dan tulis ulang. Jangan biarkan draft buruk itu menjadi nasibmu di masa depan. Bagian terpenting dari pensil bukanlah kayu luarnya yang dihias, tapi grafit arang di dalamnya. Itu pada intinya yang memungkinkan ia berfungsi. Di dunia yang serba selfie dan validasi eksternal, kita cenderung fokus pada kayu di luaran kita. Jabatan, harta, penampilan, pengakuan. Pesan psikologisnya adalah tentang nilai diri, self-worth, sejati. Nilai kamu tidak ditentukan oleh suka, tepuk tangan, atau pengakuan orang lain. Rawatlah nilai inti kamu, pikiranmu, hatimu, karaktermu, integritasmu, dan niat baikmu. Kualitas karya terbaik, tulisan terindah, dan dampak terbesar selalu datang dari kedalaman dan keaslian batin, bukan dari kemasan luaran. Apapun yang pensil tulis, ia akan meninggalkan goresan atau bekas.
Sadari dampak dan warisan yang kamu tinggalkan. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap perbuatan yang kamu lakukan, bahkan setiap postingan di media sosial, meninggalkan jejak pada orang lain dan lingkunganmu. Kita semua akan hilang suatu saat nanti, sama seperti pensil yang habis terpakai. Tapi, yang akan dikenang adalah goresan yang telah kita buat. Jadi, sebelum kamu bertindak, tanyakan, apakah goresan yang aku tinggalkan hari ini adalah goresan kebaikan? Apakah aku meninggalkan bekas yang bermanfaat atau bekas luka? Jadilah berkat sekarang dan nanti. Jadi kawan, mulai hari ini, ketika kamu melihat sebatang pensil, jangan menganggap itu hanya benda mati. Itu adalah peta jalan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, rendah hati, dan bermanfaat. Jika video ini telah menggugah dan menginspirasi kamu, saya ingin tahu komitmenmu. Tulis di kolom komentar. Saya siap diraut. Bagikan video ini kepada satu orang yang paling kamu sayangi dan butuh motivasi ini. Jangan lupa subscribe untuk motivasi harian lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.